Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermali Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang pertama, pengertian. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, failite, yang berarti kemacetan pembayaran. Pengertian kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan, dan PKPU adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sumber hukum kepailitan. Yang pertama, KUH Perdata, yang kedua Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang ketiga, undang-undang lainnya yang terkait, misalnya UU PT, UU Jaminan Fidusia, dan lain-lain. Syarat-syarat permohonan pernyataan kepailitan. Yang pertama, syarat adanya 2 kreditur atau lebih. Yang kedua, syarat harus adanya utang. Yang ketiga, syarat cukup 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih jika ditanyakan pailit dengan keputusan pengadilan. Akibatnya dijatuhkannya pailit. Yang pertama, debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta hendaknya, baik menjual, menggadai, dan sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal keputusan pernyataan pailit diucapkan. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, selama keputusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan. Yang keempat, harus diumumkan 2 surat kabar, pasal 15. Pengurusan hak pailit. Yang pertama, hakim pengawas, yang kedua, kurator, yang ketiga, panitia kreditur. Golongan orang berpiutang. Yang pertama, golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak bangunan atas kebendaan lainnya. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Yang ketiga, kreditur konkuren. Untuk kreditur konkuren, ini bisa dikatakan sebagai kreditur yang tidak masuk dalam golongan kreditur preferen atau separatis, sehingga pembayaran kepada kreditur konkuren ini merupakan pembayaran yang baru akan dilakukan setelah pembayaran kreditur separatis dan konkuren terpenuhi. Penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran diatur dalam pasal 222 sampai dengan pasal 294 UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar insolvensi debitur terhadap hutang-hutangnya kepada kreditur. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, PKPU adalah debitur yang diduga bahwa mengetahui dia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah ditagih, dapat mengajukan permohonan tertentu pembayaran utangnya melalui pengadilan.
Yang kedua, merupakan alternatif penyelesaian hutang untuk menghindari kepailitan. Yang ketiga, tujuannya agar debitur bisa memperbaiki ekonomi dan perusahaan yang terjebak dalam situasi di atas, atau secara singkat adalah untuk perdamaian. Yang dapat mengajukan PKPU. Yang pertama, debitur sendiri, yang kedua kreditur, yang ketiga Bank Indonesia, yang keempat Badan Pengawas Pasar Modal, untuk lembaga yang berada di bawah pengawasan BAPEPAM. Selanjutnya, akibat adanya PKPU, debitur tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu jika dari hartanya. Debitur tidak dapat dipaksa membayar hutangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan hutang harus diselamatkan. Debitur berhak membayar hutangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut keseimbangan saldo masing-masing. Keuntungan penundaan pembayaran. Bagi debitur, dalam waktu yang cukup akan mendapatkan perbaiki dan mengatasi kesulitan ekonomi dan dapat membayar hutang secara penuh. Bagi kreditur, semua diberikan tertundanya pembayaran, kemungkinan debitur dapat membayar hutangnya secara penuh sehingga kreditur tidak dirugikan. Prosedur permohonan penundaan pembayaran. Debitur dan kuasanya mengajukan permohonan tertunda pembayaran kepada pengadilan niaga, izin menunda sementara pembayaran. Hakim paling lambat 45 hari memanggil para kreditur, debitur, dan pengurus untuk mengadakan memihak dan memutuskan tentang PKPU. Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama, debitur bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan hartanya. Yang kedua, debitur mencoba merugikan krediturnya. Yang ketiga, debitur berbuat tanpa kuasa pengurus. Yang keempat, debitur lalai. Yang kelima, keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur pada waktunya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.